Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang kekurangan dan kelebihan dari teori-teori yang pernah kami pelajari. Dan mohon maaf sekali dalam video ini saya tidak menyampaikan secara berurutan sesuai dengan RPS, melainkan dengan acak. Yang pertama adalah kelebihan dari teori sibernetik. Mungkin pertama adalah cara berpikir dan berorientasi pada proses lebih menonjol, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap, adanya keterarahan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. Kekurangannya, metode pembelajaran sibernetik terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Metode ini bisa terwujud apabila peserta didik dapat mengolah informasi, memonitor, dan menyusun strategi mengenai segala informasi yang diperoleh. Yang kedua, teori sosial kultural. Kelebihannya, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transfer tetapi lebih merupakan kekonstruksi, yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimanya atau potensi melalui belajar dan berkembang. Kekurangannya terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu, diteliti oleh para teoriwan perilaku. Kelebihan dari teori Van Hille: kemampuan pemahaman belajar siswa lebih baik, kemampuan komunikasi matematika siswa lebih baik, bersifat intrinsik dan ekstrinsik, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Kekurangannya, seorang siswa tidak dapat berjalan lancar pada suatu tingkat dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat sebelumnya yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara intuitif pada setiap tingkah sebelumnya. Apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajaran, maka ia tidak dapat memahami pembelajaran tersebut. Teori yang dikembangkan oleh Van Hille memang lebih sempit dibandingkan teori yang dikemukakan Piaget dan Daynes, karena ia hanya mengkhususkan pada pembelajaran geometri saja. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan teori kecerdasan ganda. Kelebihannya, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan, kecerdasan, dan menunjukkan hasil yang optimal, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikir terbuka, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Kelemahannya, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat,
bersikap personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pelajaran massa atau klasikal. Membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Kekurangan dan kelebihan dari teori belajar konstruktivisme. Sulit untuk mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Kelebihannya, memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong replikasi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan humanistik. Kelebihan yang pertama dapat diperoleh dari ilmu psikologi humanistis adalah prinsip yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipasif, dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Teori humanistik ini menjadi lebih baik dibandingkan teori belajar kognitif. Suasananya saling menghargai, peran aktif peserta didik. Kekurangan teori humanistik, penguji yang tidak mudah. Yang kedua, beberapa konsep masih buram dan subjektif. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Jadi mungkin itu saja. Dan teori pembelajaran, kekurangan dan kelebihan teori pembelajaran: membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Guru tidak hanya memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Kekurangannya, proses belajar dipandang sebagai kegiatan yang diamati langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem saraf manusia yang tidak terlihat kecuali dengan gejalanya. Proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Proses belajar dipandang bersikap otomatis, mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot, padahal manusia mempunyai kemampuan self-regulation dan self-control yang bersifat kognitif. Oke. Selanjutnya adalah teori kognitif. Kelebihan dari teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Ini menurut saya sangat bagus karena itu
tidak membuat siswa-siswi insecure ya. Yang berbeda dari teori kognitif ini adalah bahwa belajar tidak sekadar melibatkan hubungan stimulus dan respon. Sedangkan teori belajar konstruktif merupakan pembelajaran yang menekankan pada proses lebih menghargai pada pemunculan dan pertanyaan ide-ide peserta didik. Teori ini juga memandang kebebasan serta penentu hasil pembelajaran. Kekurangan teori kognitif. Yang pertama, teori ini dianggap lebih dekat kepada psikologi belajar anak sehingga penerapan proses belajar anak tidak mudah. Teori ini dianggap susah dipraktekkan sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur teori kognitif tersebut menjadi bagian-bagian yang jelas. Teori belajar kognitif ini keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat diukur dengan hanya satu orang siswa saja. Teori ini dapat menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Teori ini sulit dipraktikkan, terutamanya untuk usia lanjut. Ada juga teori konstruktivistik. Kelebihan dari teori ini, yang pertama, teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam pembina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam kemahiran siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan. Yang keempat, teori ini proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif sehingga siswa itu lebih lama dalam mengingat hal atau konsep yang dipelajari. Kekurangannya, yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Yang kedua, teori menanamkan supaya siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan. Baik, itu tadi saja dari saya tentang kekurangan dan kelebihan dari teori-teori yang pernah kami pelajari dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Salah hilapnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.